Assalamualaikum Bu Han. Waalaikumsalam Bu Irma. Aduh maaf ya Bu Handai ya, Irma siang-siang begini ngeganggu waktu istirahat Bu Handai. Tidak apa-apa. Ini Mhm, juga lagi nggak ngapa-ngapain kok. Ada apa heeh. Bu? Ini nih Bu, sebenarnya sebelumnya Irma mau tanya dulu, ini Bu Handai sehat kah? Alhamdulillah kabarnya sehat dan Heeh. baik-baik saja. Oh, jadi supaya Irma ceritanya juga nyaman ya, kalau Ya, misalnya dalam keadaan sehat gitu. Jadi gini Bu, Irma tuh pengen curhat ya. Jadi Irma tuh menemukan sesuatu di sekolah yang kalau menurut Irma, mudah-mudahan Bu Handai bisa memberikan solusinya ke Irma gitu, Bu. Ya, soalnya bingung juga sih, maksudnya baru pertama kali menemukannya gitu, Bu. Kira-kira bisakah Bu Handai nanti memberikan solusi untuk Irma? jadi di sini sepertinya kita sama-sama belajar ya Bu ya. Jadi kita akan cari Mhm. solusi bersama. Oh, Tentang apa begitu Bu? jadi gini ya, Bu, ya, untuk tahun ajaran baru ini kebetulan Irma tuh dapat tugas. Yang pertama sebenarnya dari liburan, awal liburan kemarin, diminta untuk menjadi panitia PPDB. Setelah itu berlanjut menjadi untuk jadi panitia, MPLS. Nah, di PPDB ini ya, Bu, ya, kami panitia membuat agenda. Atau sejenis asesmen gitu ya, Bu, ya. Ada rencana di mana peserta didik baru itu nanti diminta untuk melakukan tes kemampuan awal baca dan tulis, Bu Han. Namun ketika kegiatan, saya menemukan satu peserta didik, ada siswa laki-laki, dia itu ketika diminta untuk membaca ya, Bu, ya, kita kasih buku teks, bacanya seperti ini. Jadi dia nggak bisa baca secara jaraknya jarak jauh mungkin ya, Bu, ya, jadi harus jarak dekat saja gitu. Kok saya ketika melihat hal seperti itu gitu ya, Bu, ya, merasa gimana ya, terenyuh mungkin ya, Bu, ya, kasihan gitu di usia masih muda kok sudah punya keluhan seperti itu gitu, ada apa dengan anak ini gitu. Dan terakhir saya ketemu dengan dia itu ketika upacara. Ketika upacara saya lihat, mungkin upacara baru beberapa menit ya, Bu, ya, dia udah mulai sempoyongan. Jadi jadi kayak mungkin nggak kelihatan ya, Bu, ya, karena dia tidak menggunakan alat bantu, bantu kacamata seperti itu. Nah, menurut Wuhan bagaimana? Kira-kira ada solusikah atau bagaimana, Bu? Nah, jadi yang Bu Irma temukan gitu ya sebagai Mhm, panitia MPLS saat lakukan tes gitu ya bahwa ada anak mhm, yang kesulitan gitu ya ternyata mhm, untuk jadi sampai harus dekat gitu ya sama mhm mhm mhm. itu termasuk siswa inklusi Bu. Jadi harus diberikan Oh, perlakuan khusus gitu. Mungkin saja kalau duduk harus di depan saja gitu ya. Karena kalau di belakang nanti nggak kelihatan gitu apa yang oh, mau disampaikan gitu kan ya. mhm mhm mhm. Kira-kira nih ya dari Bu Irma sendiri nih mau bantu anak itu seperti apa? Rencananya sih ya, Wuhan ya, Irma tuh, ingin mengumpulkan donasi ya dari peserta didik lain gitu tuh. Jadi kita kasih nama di situnya, nama donasinya kayak peduli sahabat gitu. Kita kumpulkan baik itu dari peserta didik baru, baik dari nanti di kelas 8 ataupun dari siswa-siswa kelas 9 gitu, Bu. Jadi kalau misalnya uangnya sudah terkumpul, kita coba cek, ini sebenarnya anak kenapa dan ada apa gitu ya, Bu, ya, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi rencananya itu mau membelikan alat bantu gitu ya Bu ya Mhm dari mhm mhm. donasi gitu ya. Iya, Apakah hanya dari siswanya saja atau udah ada dukungan dari pihak yang lain? dukungan dari pihak lain, ini sedang merencanakan kali ya, Bu, ya.
Yang Iya pertama mungkin dukungan dari semua pihak guru-guru ya, Bu, ya, iya, yang di lingkungan sekolah. Mungkin akan komunikasikan dulu kepada pihak guru-guru, takutnya gitu ya, ada yang memang ingin membantu atau kan menambahkan donasi-donasi untuk siswa tersebut. Terus mungkin saya akan mencari informasi juga ya, kan ini kan dia masih siswa baru, otomatis saya harus mengidentifikasi atau mencari info terlebih dahulu dari sekolah sebelumnya, ya, mulai dari kepada ibu bapak guru yang pernah mengajar di sekolah dia sebelumnya. Mencari tahu latar belakangnya seperti apa, apakah dia termasuk keluarga yang maaf-maaf ya, Bu, ya, apakah kelas bawah, apakah seperti apa gitu dan soalnya ini juga gara-gara apa sih penyebabnya gitu tuh ya, Bu, ya. Apakah memang karena memang dia terlalu banyak menggunakan gadget, atau karena memang yang saya takutkan itu, dia itu takutnya bawaan dari lahir. Karena ketika saya selentingan mencari ya, Bu, ya, informasi katanya ketika mendapatkan alat pernah dia menggunakan kacamata. Tapi katanya Bu, tiap minggu tingkatannya nambah naik, seperti heeh, itu. jadi heeh, tingkatannya nambah naik. Jadi bingung juga ya Bu ya, maksudnya masalahnya dari mana gitu, takutnya bawaan, seperti itu. Jadi mungkin gimana ya Bu Handa ya, Iya, bingung saya juga ini, soalnya kalau kira-kira. ada kasus rabun gitu ya, kan Mhm ada mhm. beberapa jenis rabun selain rabun tua, Mhm. anu Mhm faktor mhm. usia, karena kasusnya ini anak-anak gitu ya, sepertinya Mhm. antara rabun jauh gitu ya. Mhm. Nah, tapi yang saya khawatirkan itu adalah ternyata dia itu rabun silau alias silinder gitu. Yang kayak gimana tuh? Jadi kalau silinder itu, bukan dari jarak bendanya gitu, tapi dari pembentukan si keutuhan bayangan. Jadi harusnya lurus gitu ya, tegak, Mhm mhm. kaku gitu ya, jadi malah kayak mencabang gitu. Oh. Jadi kayak getarnya itu kalau kalau orang tabun jarak jauh nih, Mhm lihat, mhm. benda itu kan kayak getar gitu ya. Mhm mhm Tapi mhm. kalau orang silinder itu kayak bayangannya nggak bisa fokus menentukan benda itu apa gitu. Jangan-jangan lihat, maaf-maaf nih kambing, Mmm. entar dikira bukan kambing gitu, tapi apa gitu ya. Nah, saya Oh. khawatirnya itu seharusnya juga di tas silindernya, seperti itu. Karena kan Oh. pernah diberi alat bantu, khawatirnya alat Mhm. bantunya minus gitu, tapi ternyata dia itu silinder gitu. Jadi kalau kayak lihat garis-garis itu terasa bengkok gitu ya, atau satu garis jadi lebih dari 2 gitu ya, Mhm mhm. bisa jadi itu silinder, rabun silau kalau kata orang, eee, Melayu itu rabun silau, silinder, Oh. gitu. Iya makanya saya kaget gitu, apa, pernah enggak gitu orang tuanya memberikan alat bantu dan ternyata pernah, tapi katanya tiap minggu, jadi bukannya nambah, maksudnya nambah apa ya, nambah bagus gitu ya, malah nambah naik tingkatan itunya. Kok Iya, bisa keseket? Jadi makin penasaran dan makin kaget dan makin kasihan ke anaknya gitu ya, Bu, ya, di usia kan lagi aktif-aktifnya ya, Bu, ya, maksudnya peralihan dari mereka itu dari tingkat SD beralih ke SMP, seperti itu. iya, perlu penanganan yang tepat gitu ya, Bu, ya. Mhm mhm Jadi mhm. ya saya juga setuju dengan alasan Ibu, cari informasi gitu ya, Mhm selain, mhm. rencana tadi memberikan alat bantu. Mhm mhm. Mmm, oke, kira-kira nih menurut Ibu, komitmen apa gitu yang bisa Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang alat bantu tadi? Jikalau nih misalnya nih, terhalang, eee, ternyata setelah diberikan gitu, khawatirnya tadi malah Mhm. nggak kepakai gitu, seperti itu, gimana?
Mungkin tadi kali ya, Bu, ya, kita nyoba meriksa dulu dan mencari-cari informasi yang lebih akurat, yang pasti, yang mengerti ya, Bu, ya, di kesehatan yang terhadap mata tadi ya, Bu, ya. Jadi kita nggak bisa asal membelikan alatnya. Ya tadi dikhawatirkan si alat itu memang tidak terpakai gitu ya, Bu, ya. Jadi mungkin akhirnya yang nyari-nyari informasi dulu ke orang yang memang ahlinya gitu, Bu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Saya setuju sekali sama Bu Irma karena ya itu tadi, khawatirnya itu sebelum-sebelum itu cuma, dikasih kacamata, ada tuh tempatnya nggak meriksa dengan benar gitu ya, Bu, ya, Mhm cuma kan mhm. Takut salah ya? takut salah diagnosa gitu, ternyata bukan Mhm. dapur jauh gitu, ternyata Ah, silinder. Jadi, alangkah baiknya bener tadi diperiksakan di tempat yang mhm, tepat gitu. mhm mhm. Iya itu, Bu. Jadi khawatirnya jadi ketika diberi alat bantu, bukannya malah memperbaik, yang saya khawatirkan malah jadi memperburuk, itu. Seperti Jadi itu. kurang membantu seperti itu. Mhm, iya iya iya, itu, Iya, Bu. baik. Wah, terima kasih Bu Irma sudah mau berbagi ya. Jadi saya juga tahu bahwa anak itu nggak semuanya normal gitu kan ya. Iya, Bu. Ada anak-anak yang sepertinya perlu diberikan eee, treatment Perhatian atau lebih ya, perhatian yang mhm. khusus tuh. Iya iya. Iya, seperti itu. Semoga nanti, dalam pelaksanaannya, dapat sesuai dengan harapan. Ini kapan Bu Irma, mau, eee, Insya oh, rencananya ya, Bu, ya? Insya Allah sih rencananya secepatnya sih ya, Bu, ya. Kebetulan kan sekarang sedang MPLS ya, Bu, ya. Sedang MPLS hari kedua. Di nanti MPLS terakhir itu adanya hari Jumat. Insya Allah kita akan membuka donasinya mulai hari Jumat, di Jumat Berkah gitu. Jadi sekalian nanti melatih peserta didik yang lain untuk bersikap empati juga ya, Bu, ya, terhadap sesama, seperti itu. iya, seperti itu. Wah, bagus Mhm sekali itu rencananya, sekalian, mhm membantu siswa yang tadi harus diberikan perhatian khusus gitu ya, juga, mhm kepada anak-anak gitu untuk mhm meningkatkan mhm empatinya ya. mhm. Mhm. Terima kasih loh Bu Irma mau berbagi dengan saya. Irma loh, Bu, yang terima kasih, maksudnya Irma jadi paham gitu ya, ternyata dalam yang namanya gangguan penglihatan itu ternyata ada macam-macam ya, tidak hanya ada min atau plus gitu, ternyata tadi ada yang silinder dan sebagainya gitu, dan lain-lainnya. Jadi nggak bakal bisa kita ya asal menggunakan kacamata-kacamata, gitu, Bu, makasih. Boleh, berbagi perasaan Bu Irma dari Alhamdulillah kegiatan coaching ini. alhamdulillah ada gambaran mungkin ya, Bu, ya. Ada gambaran, ada titik terang gitu. Apa saja yang harus memang dilakukan ya, Bu, ya. Ya tadi yang seperti Bu Handai, terutama itu sih yang tadi, jangan-jangan gitu, ini silinder, jangan-jangan gitu. Kemarin ketika diberikan salah mendiagnosanya dan jangan sampai gitu ya, Bu, ya, kita melakukan kesalahan itu juga, itu sih Bu Handai ya. Pendapat Irma. Kira-kira menurut Wuhan, ada lagi nggak tambahannya, solusi atau gimana, atau masukan, atau bagaimana gitu, Bu? Ya, masukan saya sih tadi, Mhm, mmm, kalau memang ternyata setelah diberikan, eee, bantuan periksa kesehatan gitu ya, Bu, ya, mhm tidak pakai mhm alat bantu masih mhm. saja ternyata tidak membantu, alangkah baiknya, diberi kepekaan khusus mungkin tetap duduk di depan saja, tidak digulir ke belakang gitu, tidak pindah-pindah. Oh, mhm mhm. Terima kasih ya, Bu Han ya. Maaf Irma ganggu waktunya ini, Bu. Nah, Bu, jangan sungkan-sungkan kalau mau berbagi, ayo kita berbagi, sama-sama Iya, belajar. heeh. Akhirnya Bu Han keganggu waktunya, capek-capek dari sekolah, terus Irma hubungin, cuma Oh, buat
menemani Irma curhat gitu ya, mencari Senang sekali solusi dari berbagi sebuah pengalaman. masalah gitu tuh. Ya, Terima kasih Bu Han ya, maaf mengganggu waktunya. iya, Terima kasih Bu Han. sama-sama Bu Irma. Yuk, selamat istirahat ya Bu Han ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.